Di dalam relung hatinya harus melihat budaya kita sendiri dulu. Ada orang tua yang kanker tidak bisa diobati, kalau tidak punya dana, ya kami berusaha dari umur 15-16 tahun itu selama ini melakukan hal negatif. Di luar sana masih banyak orang yang perlu bantuan. Targa info di sini. Hari ini kita bersama dengan Ibu Rahmawati. Hari ini kita podcast ceritaku. Di sini ada 10 sampai 15 tahun belakangan ini kita sangat sering mendengar gerakan literasi. Dalam banyak hal, media, buku, audiovisual, banyak sekali wacana tentang literasi. Tapi apa sebetulnya literasi ini? Dan gerakan literasi, apa itu gerakan literasi? Di sini kita bersama dengan Ibu Rahmawati sebagai juga Bunda Literasi Kalimantan Utara. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini kita bersama juga dengan host kita, Risil. Kabar baik Mbak, makasih banyak. Jadi untuk memulai ini Bu, kita ada beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama itu adalah langkah apa yang tepat agar kita bisa ikut berkampanye memajukan budaya dan menjadi insan yang bisa lebih produktif di era digital ini. Terima kasih. Memang selama ini kita lagi giat-giatnya melakukan literasi terutama digital. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mensosialisasikan era digital ini adalah harus kita mengerti dari kebudayaan dulu. Struktur kita bagaimana, karena langkah-langkah itu harus diperlukan. Kenapa saya katakan demikian? Kenali budaya kita dulu. Karena kita takutnya mereka itu malah membuka hal-hal yang ke barat-baratan. Karena banyak sekali sekarang anak-anak muda lebih suka konten-konten yang ke barat-baratan daripada kebudayaan. Oleh karena itu ya harus kita lebih banyak sebelum kita membuka konten-konten yang kreatif yang misalnya lebih pro ke kebarat-baratan, harus kita kasih dia iman. Artinya di dalam relung hatinya harus melihat budaya kita sendiri dulu. Karena mengakar. Kalau kita tidak ada istilahnya di dalam iman kita, tidak ada benteng kita akan gampang untuk terpengaruh membuka segala sesuatu yang bukan kebudayaan kita. Dan oleh karena itu makanya sering di antara kita itu malah anak-anak sekarang lebih suka gaya kebaratan daripada menari. Padahal banyak kebudayaan kita yang bisa bagus, seperti menari Dayak, tarian bulungan, tarian tidung. Oleh karena itu dari sekarang mulai kita kenali budaya kita, itu yang cara yang paling bagus kalau mensosialisasikan literasi digital. Padahal budaya kita ini tidak kalah keren ya sama keren, budaya luar ini. Malah orang luar kalau setiap ada seperti penyanyi Anggun C. Sasmil, pada lihat madu-madankan tarian Bali, tarian Jaipongan untuk menjadi satu klip di lagunya. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak? Artinya budaya kita segala dengan apa yang ada itu lebih bagus lagi daripada yang luar. Hanya kita perlu pemahaman sebelum kita membuka website, membuka situs, membuka istilahnya apa yang menjadi konten-konten di luar, kita harus mengenalkan budaya kita. Kalau tidak mencinta budaya kita, tidak akan terpengaruh. Demikian. Wah, menarik sekali Bu ya. Padahal ini kita punya budaya sangat keren, tapi anak muda di zaman sekarang ini kayak malu lah gitu dengan budaya. Padahal budaya kita ini tidak kalah keren sama budaya luar. Betul, tidak kalah keren. Artinya kalau orang bisa menyikapi, bisa memadu-madankan. Tapi anak-anak sekarang sepertinya bangga kalau memakai sesuatu atau memperagakan sesuatu dengan budaya kebarat-baratan. Ya betul sekali Bu. Dan juga saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya nih Bu untuk melawan hoax di media sosial. Namun kenyataannya masih banyak konten provokasi yang masih bisa ditemui. Apakah media sosial akan bisa terbebas dari konten provokasi yang akan sekarang lebih banyak negatifnya Bu? Sebenarnya ya memang zamannya sekarang, kalau dulu sebelum undang-undang IT dibuat, sekarang kayak Gosip Malakama. Kita untuk mengerem atau mengikat atau misalnya mempending atau menutup akses atau memilah-milah agak susah. Karena apa? Kita kan berkreatif.
Hanya banyak yang salah mempergunakannya. Kadang-kadang kita lihat di sosmed mengatakan seseorang dengan seenaknya, memfitnah, hoak. Nah, zaman sekarang saya juga aneh, orang lebih suka berita yang ya hoak daripada berita yang aktual. Iya, dan minat dan mereka sudah mengetahui seperti itu. Jadi semakin berkembang. Sebenarnya bisa dengan cara sosialisasi, tapi kita perlu kebersamaan. Karena sudah di era sekarang itu sepertinya ya kita lihat dari TikTok. Kalau ada berita-berita yang sedikit negatif, orang pada suka. Lebih tertarik. Banyak sekali yang gini. Iya. Tapi kalau berita aktual, misalnya berita tentang, misalnya contoh lah, seseorang berhasil menjadi lari maraton misalnya, sedikit yang like. Yeah. Heran saya, sedikit yang melihat. Tapi kalau ada berita yang setengah-setengah hoax, setengah itu, kadang-kadang banyak. Iya. Maka dari itu, peran pemerintah harus bersama-sama agar kita bisa menekan, walaupun tidak bisa kita membranding semua, menutup semua, minimal setengahnya bisa kita jadikan benteng, ya pelan-pelan lah, karena perlu proses agar mereka tidak. Tapi sekarang sudah ada kok yang sedikit agak berbau sara, berbau ras, provokator, mungkin bisa sudah ada sekarang undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya ya. Tapi yang seperti antara individu ini yang kurang. Mungkin belum bisa kita masuk ke ranah itu. Misalnya ada seseorang berkelahi, ya kita lihat sendiri ya, artis atau apa berkelahi, nanti seenaknya mulutnya mengatakan A, B, C, D yang tidak pantas untuk kita, anak-anak kita untuk mendengar atau melihat. Nah mungkin itu belum ada wadah atau ranah ke situ agar bisa mengatur tata cara kita bicara di sosmed, tata cara kita bicara di media. Karena ini antara individu, si A-nya menjawab apa, si B-nya menjawab apa, dan itu menjadi yang kurang bagus apabila yang menonton anak-anak. Ya, seperti itu. Ya, sekarang perlu kita. Oke. Jadi melanjut ke 3, Bu. Ya. Jadi karena pentingnya literasi itu sendiri, terus bagaimana nih tanggapan Ibu untuk bagaimana kita meningkatkan minat orang untuk berliterasi, membaca dalam arti membaca buku? Iya. Ya, memang sekarang agak susah ya. Lain kalau zaman saya dulu belum ada gadget, belum ada HP, belum ada istilahnya yang sekarang banyak istilahnya situs-situs, website dan sebagainya. Dulu kami waktu saya masih kecil, seumur kalian, yang masih muda lah seumur kalian, belum begitu banyak, belum begitu marak. Sehingga kita larinya ke buku. Yang menjadi wawasan kita saat itu adalah membaca dan merupakan suatu keharusan ketika kita melihat perpustakaan contohnya. Pasti berbondong-bondong, mungkin boleh tanya ibu kalian dulu mungkin, ya seumur saya ya, berbondong-bondong melihat misalnya sekarang tidak ada yang istilahnya perpustakaan keliling. Iya betul. Sekarang saya lihat ada perpustakaan keliling tapi sedikit peminatnya. Sedikit Bu. Ya sedikit peminatnya. Sudah berbagai macam cara kita bagaimana cara biar minat baca untuk anak-anak itu mau kembali. Karena bukan apa, itu juga sadar lingkungan. Kadang-kadang orang tua sekarang biar tidak repot, anaknya nangis, tidak repot istilahnya tidak mengganggu aktivitas ibu-ibu itu, nanti dikasih HP. Langsung nanti HP itulah. Sehingga anak-anak tidak mau melihat buku, membaca pun tidak mau. Akhirnya membuka. Kurang jadinya. Iya, kurang. Buka aplikasi lain. Membuka aplikasi-aplikasi yang tidak pantas dan sebagainya. Saya ingat zaman dulu itu, kalau ada satu orang dulu kan susah. Kalau kita langgaran majalah, misalnya majalah Bobok, Si Kuncung, mungkin dulu ada ya. Orang-orang tertentu lah yang tingkat ekonominya agak sedikit menengah ke atas sedikit. Sehingga kita tidak punya uang. Kita itu akhirnya bagaimana kita meminjam buku. Itu padahal majalah itu mungkin sudah 2 bulan lewat, sudah 3 bulan. Tapi tetap dikejar. Karena hanya itulah wawasan kita untuk melihat dunia luar, untuk mengetahui tentang misalnya kita tinggal di Kaltara, kita mengetahui tentang Medan bagaimana, dengan buku cerita, dengan cara membaca buku, dulu ada Intisari dan sebagainya, kita senang sekali. Tapi sekarang agaknya sudah mulai orang larinya ke digital itu ya. Sebenarnya memang bagus digital, hanya kita harus membentengi diri kita, memilah-milah. Nah untuk memilah-milah itulah yang
masih kurang sosialisasinya, Betul. masih sangat los. Ya seperti saya katakan, mereka lebih suka membaca hal-hal yang istilahnya menjas orang, yang hoax, itu paling banyak. Coba Apalagi lihat. gosip Bu ya. Gosip, ya. Itulah makanya. Penonton ya itu, Bu. Iya. Jadi walaupun sekarang sudah ada namanya buku digital Bu ya, lewat HP kan, Iya. cuma menurut saya itu kayak kurang tuh Bu. Kurang, masih Karena kurang. setiap kalau kita membaca itu tiba-tiba ada notifikasi, Iklan. apalagi dari pacar Bu, pasti Iya, langsung tetap berhenti, teralihkan lagi ya, tuh. teralihkan. Apalagi kalau dari pacar yang WA. Iya benar. Nah itu sekarang itu ya mungkin banyak gangguan lah istilahnya. Sebenarnya di era digital ini sungguh luar biasa. Artinya luar biasa, lebih tinggi tingkatnya daripada kita membaca buku. Kalau membaca buku ini segi positifnya ya. Segi positifnya kalau digital kita bisa melihat dunia luar. Jendela ini digital ini sebagai jendela dunia. Artinya sekarang misalnya saya ingin ke Inggris, saya tinggal buka YouTube, kita tekan Inggris bagaimana, saya bisa tahu di daerah itu makanannya apa, kesukaannya orang apa, jalannya pun kita tahu, tempat kita belanja, tempat kita makan yang halal pun tahu. Seandainya saya pergi orang Islam misalnya ke sana, bisa tahu. Nah itu yang bagusnya. Yang beda dengan buku hanya sekitaran itu dengan tulisan, tidak ada juga gambar atau foto, tapi tidak seperti kita lihat di apa yang digital. Ya seperti itu. Digital juga kita bisa asal ngeklik apa yang kita mau dapat Bu ya. Dapat dia. Sekarang kita tidak perlu lagi, dulu saya punya buku pintar, saya beli di Gramedia, saya katakan buku pintar, segala pertanyaan di situ. Misalnya kita mau UAS, ujian nasional, ada hal-hal tidak kita tahu, ada pertanyaan, itu ada jawabannya di buku pintar itu, istilahnya saya katakan. Sekarang buku pintar itu udah beralih ke Google. Iya. Ya sekarang ketik aja, misalnya, iya saya ingin bertanya sesuatu, misalnya pertanyaan saya, di Nunukan daerah mana yang banyak petani rumput laut, tinggal saya ketik, straight akan keluar semua. Apa yang kita cari ada semua. Apa yang kita cari ada. Jadi statement bahwa buku itu adalah jendela dunia itu benar Bu ya? Benar, dan lebih jendela dunia lagi ketika kita beralih ke era digital. Ya, kita tidak bisa pungkiri atau menyetop karena memang eranya sekarang semakin berkembang, sebuah negara makin berkembang juga segala kehidupan dan peradabannya ada di situ. Iya. Menarik sekali Bu ya. Dan juga saya ini sedikit sempat dengar nih Bu, soal kegiatan Ibu di NTB. Itu menarik sekali yang soal Ibu membuat yayasan. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit ya Bu ya. Saya sempat dengar yang namanya Carlos itu. Ya. Saya sejak saya, karena saya mungkin memang berasal dari orang susah, jadi saya paling pantang melihat orang susah. Kalau tidak saya bisa membantu, ada rasa kesedihan yang mendalam akan menjadi pemikiran saya yang mengganggu. Bisa aktivitas saya ingat. Jadi waktu itu saya masih masih muda lah, umur 30-an, sekarang sudah 50 lebih. Waktu itu masih umur 32-34 tahun. Saya pergi ke suatu tempat, di tempat wisata. Wisata itu ada tempat perselancar bagi orang-orang di luar, orang dalam negeri dan di luar, karena ombaknya bagus. Di satu pantai, namanya Pantai Lake. Di situ saya lihat anak-anak tidak pakai sandal, dan kemudian saya lihat mereka tuh masih kecil-kecil, belum bersekolah, buta huruf. Buta huruf ya? Ya, buta huruf. Hanya mengenal mereka bahasa Inggris ya, seperti di Bali sekarang, bahasa Inggris dengan apa yang ada. Artinya bukan ilmu ya, karena kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan penduduk di situ hanya mata pencariannya dengan kalau berkebun atau menanam jagung, itu 6 bulan sekali. Nah, saya lihat anak-anak mereka banyak sekali yang busung lapar. Ada yang penyakitnya seperti penyakit kaki gajah, tetanus, tidak ada pengetahuan atau bisa diobati ya. Sehingga suatu saat ada namanya Carlos, itu ada warga negara Spanyol pergi berselancar di situ dan melihat tiba-tiba terpikir olehnya untuk membuat yayasan. Karena keadaan saat itu dia masih juga pulang ke negaranya, dia seorang pengacara. Akhirnya membawa sedikit bantuan untuk mereka, mulailah mengajar mereka dari bawa kolong rumah, di depan rumah dengan seadanya,
perlu juga istilahnya untuk masuk ke situ perlu perjuangan, karena belum tentu orang tua mereka mengizinkan. Tapi lama-lama dengan cara yang pelan-pelan mengajar mereka dengan cara bermain, akhirnya mereka bisa berkumpul, pertamanya 5, 10, akhirnya bisa berkumpul banyak. Nah saat itu saya berpikir, kenapa kita orang asli di sini, kenapa kita tidak? Maksudnya warga negara Indonesia, kenapa kita tidak melakukan? Peduli, orang luar aja kok bisa peduli. Lebih peduli lagi. Iya, sehingga saya sama teman-teman saya ada sedikit rezeki kami kumpulkan bersama-sama biar lebih banyak membantu, sehingga sekarang sudah berdiri yayasannya. Proyek Harapan. Proyek Harapan. Ya, Proyek Harapan membantu masyarakat di sekitarnya yang kekurangan, dan memang itu kekurangan sekali. Seperti mereka seperti kaki gajah, kemudian ada yang lahir jantung bawaan, kemudian ada orang tua yang kanker tidak bisa diobati, kalau tidak punya dana, ya kami berusaha untuk bagaimana mengetuk hati para masyarakat yang punya kelebihan rezeki, dan alhamdulillah semua bisa terbantukan. Dan kami juga mengajarin mereka untuk sekolah yang sudah ada sekolahnya, kemudian mengajarin cara mereka biar punya skill, karena banyak di antara mereka kadang-kadang kalau sudah umur 15-16 tahun itu selama ini melakukan hal negatif, karena tidak ada yang wadah tempat dirangkul, tidak wadah tempat untuk berkreasi. Kemudian kami ada tanah sedikit, berapa hektar, membeli tanaman seperti semangka, jambu, mangga, jadi rame untuk tanam di situ. Kemudian kami mengajarkan juga cara membuat keju. Di sana banyak susu. Banyak susu, Bu, ya? Ya. Di NTB, Bu, ya? Ya, sehingga mereka punya wadah. Sebenarnya mereka itu semua baik, hanya mereka perlu tangan-tangan kita yang merangkul mereka, yang mengajari mereka tata cara hidup, bagaimana cara mereka untuk mempunyai skill, sehingga sekarang sudah terbentuk. Sudah mulai membaik, Bu, ya? Ya, mulai membaik. Jadi Ibu ini sudah sejak lama ini Sejak lama, di iya. bidang sosial, Bu, ya? Iya. Luar biasa Iya. sekali, Bu. Bu, untuk sekarang kegiatan Ibu selama di sini apa Ibu boleh Ibu ceritakan? Selama ini sebagai istri gubernur, tepatnya tahun 2021 Bapak dilantik, kemudian otomatis saya sebagai ketua tim penggerak PKK. Dan ada pun jabatan di situ berbagai macam, Mbak. Ketua tim penggerak PKK, ketua Dikranasda, mengangkat UMKM, pengrajin, kemudian ketua genre, Bunda genre, Bunda literasi, Bunda PAUD, semua itu wadah itu semua tujuannya satu, mengerucut ke atas untuk membantu masyarakat. Dan hal itu saya sudah lakukan. Saya paling senang untuk berpetualang. Berpetualang itu artinya saya suka alam. Saya sangat bangga melihat pohon-pohon, hutan-hutan yang sangat luas dengan kehijauan, dengan air yang mengalir. Saya paling senang. Akhirnya membuat saya enjoy melakukannya. Jadi sekarang tidak ada lagi pengurus PKK yang berdiam di kantor. Jadi harus bergerak. Harus bergerak. Karena kalau kita bergerak berarti kita bisa melihat langsung permasalahan mereka. Bisa istilahnya connect. Ada chemistry ketika mereka mengatakan sesuatu dan masuk ke kita. Dan kita bisa punya pemikiran bagaimana kita bisa membantu mereka. Banyak hal yang saya temukan yang luar biasa di luar sana. Ya, artinya menjadi saya orang yang pandai bersyukur. Ya, bahwa di dalam sana, di luar sana masih banyak orang yang perlu bantuan. Ya, yang tidak terekspos, orang tidak tahu, dan mereka juga harus kita beri pemahaman tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang bagaimana kita merawat anak, karena banyak juga anak-anak stunting yang kasihan karena bukan apa, makanan banyak, hanya mereka belum memahami bagaimana gizi yang baik untuk anak-anak mereka. Seperti itu. Mungkin ini dulu kali ya pertanyaan kita. Iya. Di akhir dulu. Pertanyaan ada kan? Masih ada kan? Masih ada ya? Iya dong. Bagaimana Bu membuat sesuatu yang tidak bersuara jadi bersuara untuk menemukan keadilan? Ya, misalnya apa, Mbak, yang tidak bersuara? Jadi ini kan Bu, mungkin Ya, kita dikatakan. jadikan seperti contoh buku nih kan, Bu, ya? Ya. Buku. Terus ada orang nih kadang dia
bicara di depan orang tuh gugup, Bu. Cuma Ya. ketika dia menulis buku, apa yang dia ingin sampaikan tersampaikan tuh. Sampaikan Ya, semua. sebenarnya itu gampang. Saya pun seperti itu. Tidak ada yang berani bersuara. Ada yang berani bersuara yang tidak. Artinya mereka punya ide-ide yang cemerlang, punya keinginan untuk membagi ilmu ke orang lain. Hanya satu, kita mulai sosialisasikan, mengajari mereka untuk berkata apa adanya, tidak perlu diatur. Kan yang membuat mereka gugup apa? Karena harus diatur, harus diatur. Kalau orang berkreasi, ya biarkan mereka mengalir apa adanya dengan bahasa mereka, dengan cara pemaparan mereka. Banyak kadang-kadang yang mereka ada ketakutan ketika misalnya kita mengarang buku tentang Kalimantan Utara. Ketika kita memaparkan di depan banyak orang, ada perasaan gugup karena jangan ada aturan. Yang penting sesuai dengan isi buku dan sesuai dengan apa yang ditulis. Ya, misalnya contoh aja. Ya. Tidak bisa jadi speak up ya. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita memberikan ruang yang bebas dalam arti sesuai dengan ranah yang ditulis. Seperti contohnya, ada seorang ibu bisa meracik obat dengan mendapatkan semua dari lingkungan. Contohnya misalnya, kalau luka pertama P3K di kampung misalnya ya, kadang-kadang orang tidak mungkin langsung ke puskesmas untuk menutup luka. Dari alam itu bisa obat kampung. Biarkan mereka bersuara dengan apa. Kalau mereka tidak bisa bahasa Indonesia, bisa ada penerjemahnya. Biarkan mereka berkreasi jadi sesuatu yang baik itu bersuara dengan cara kita memberikan motivasi. Biarkan mereka bicara dengan apa yang ditahu. Jangan terlalu ditekan, tidak boleh berkata ini, tidak berkata itu. Yang penting sesuai dengan ranahnya. Ya seperti itu. Sehingga kita tuh berani untuk memaparkan, menularkan ilmu, memberitahu kepada masyarakat yang berguna itu bagus dan ini contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya selalu nanti kalau ngomong di depan jangan begini, jangan pasti mereka tidak akan mau ya. Mereka lebih suka menulis. Ya seperti itu mungkin. Ada lagi mau ditanyakan, Pak? Mungkin itu aja kali Bu. Iya, senang sekali ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sangat luar biasa dari Tarakan Info menggali seperti ini, membuat acara seperti ini, biar kita saling menyerap ilmu, saling membagi ilmu, apa yang mereka tidak tahu jadi tahu, apa juga yang saya tidak tahu jadi tahu. Kalau bisa biar ada interaktif, kita kapan-kapan buat acara dialog dengan masyarakat. Boleh, ya. Boleh banget. Jadi mungkin masyarakat ingin tahu sesuatu, mungkin beberapa narasumber bisa saling kita membagi ilmu. Ya. Itu ada beberapa hal yang menarik soal Ibu tadi, soal Ibu aksi sosial Ibu di NTB. Ya. Soal kegiatan Ibu yang sangat banyak sekali nih. Iya. Setelah menjadi istri gubernur, Bu ya. Iya. Dan juga Ibu tadi siang sakit ya? Iya. Ibu sakit dan menyempatkan ini buat kita nih, luar biasa sekali. Bukan apa, katanya ketika kita beri amanah, kita harus betul-betul memikul amanah itu, karena tanggung jawabnya luar biasa. Harus siap. Artinya kalau amanah itu kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat banyak daripada pribadi. Contohnya, Bapak Gubernur sudah diberi amanah oleh masyarakat Kalimantan Utara untuk menjadi bapaknya Kalimantan Utara, dan saya sebagai bunda Kalimantan Utara. Segala amanah itu harus saya sisihkan, mana yang harus menjadi ranah pribadi saya dan mana yang menjadi ranah untuk masyarakat Kalimantan Utara. Contohnya, kalau ada sesuatu yang urgen, yang diperlukan oleh masyarakat, saya kesampingkan dulu untuk pribadi saya, untuk keperluan pribadi. Contohnya, ketika anak saya melahirkan, saya tahu dilema. Tapi di saat lain saya dibutuhkan di sini karena ada sesuatu sudah dijadwalkan acara jauh hari sebelumnya, dan itu lebih banyak untuk masyarakat, untuk pemaparan sosialisasi ke masyarakat. Saya harus memilah, saya berdoa aja sama Allah bahwa insya Allah anak saya sehat, melahirkan, tidak perlu saya tungguin. Kemudian saya juga bisa melaksanakan amanah dari masyarakat Kalimantan Utara. Karena bukan main, masyarakat telah memberi kami luar biasa amanah. Kenapa kami tidak harus istilahnya apa yang kita
diamanahkan harus kita laksanakan. Karena ketika kita dikasih beban di sini kita, berarti masyarakat sudah percaya bahwa kita mampu. Oleh karena itu, mana yang menjadi kepentingan untuk orang banyak harus lebih diutamakan. Menyampingkan urusan pribadi, Bu ya? Iya, menyampingkan urusan pribadi, dan saya sudah 4 bulan, 3 bulan lebih lah, saya tidak ketemu sama anak saya. Kadang-kadang cucu saya datang takut sama saya. Karena jarang ketemu, begitu datang tidak mau. Dikiranya orang asing kali, Bu? Iya, tapi itu semua yang saya katakan itu amanah itu memang harus betul-betul diemban. Ya. Iya. Dan harus sudah menjadi pilihan hidup. Dan saya juga mencari pahala dengan cara seperti ini. Kapan lagi, dan ada lagi satu, Mbak. Kenapa saya setiap melakukan aktivitas saya tidak merasa lelah, tidak merasa capek? Karena saya enjoy. Saya melakukan sesuatu itu dengan apa adanya, bukan pencitraan. Kalau pencitraan mungkin 1 bulan, 2 bulan akan hilang. Karena jadi beban, contohnya ya, kita mau biar kelihatan bagus. Mungkin sehari bisa kita atur, 2 hari bisa. Tapi akan terus pasti akan tidak bisa. Karena dari hati, Bu ya? Dari hati. Saya lakukan semua dari hati, dari apa adanya, dan juga melakukan dengan enjoy sehingga insya Allah saya tidak lelah. Ya. Jadi saya anggap aja refreshing, melihat alam, melihat masyarakat. Kadang-kadang saya juga tidur di rumah masyarakat. Jadi saya bisa juga langsung berdialog, malah mereka seperti keluarga saya. Ya. Lebih dekat jadinya, Bu? Lebih dekat lagi. Kemarin saya dari Nunukan, sehari ada acara UMKM, ada acara Bunda Literasi juga, Bunda PAUD. Habis itu saya ke Sebatik, mungkin karena cuacanya yang bukan main. Panasnya luar biasa, sehingga mungkin agak turun antibodi saya, agak flu. Kemudian saya malamnya meriang, panas. Saya pijet, akhirnya saya bisa, karena amanah juga, karena acara ini sudah kita jadwalkan jauh hari sebelumnya, dan beberapa acara. Saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan saya dikasih kekuatan dan ajaib. Allah memberikan saya kekuatan. Saya agak ringan penyakitnya, bisa aktivitas. Allah mungkin membantu saya karena asal niat kita baik, insya Allah obat yang paling mujarab itu dari Allah, memberikan kita kekuatan seperti hari ini. Ya, bisa berjumpa sama adik-adik saya di sini. Jadi resep Ibu ini kenapa tetap aktif ini ikhlas, Bu ya? Ikhlas ya. Coba lakukan sesuatu. Coba kalau kita lakukan ikhlas, semuanya berjalan lancar. Kita juga enjoy, kita juga tidak capek. Tapi ketika kalian terpaksa melakukan sesuatu, pasti yang kalian ada capek, lelah, dan juga jadi beban. Pasti pulangnya malah jadi penyakit. Ya. Karena segala sesuatu yang datangnya dari hati akan kembali ke hati juga. Iya, betul. Ya, luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini bersama Ibu Rahmawati, Bunda Literasi Kalimantan Utara. Jadi jadilah seperti air yang terus mengalir. Janganlah tergenang karena itu akan merusak sekitar. Jadilah seperti air yang mengalir karena itu akan memberikan manfaat di mana dia mengalir. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih banyak Mbak Prisil yang sudah menemani saya hari ini. Luar biasa banget. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak kulihat ini. Tadi bagus, sudah. Ya, lancar.